Kembali hadir bersama Bang Andro. Tadi sore saya mendapatkan kiriman STB dari rekan saya di grup saya, dan kebetulan dia minta untuk diflashkan kembali seperti normal. Jadi STB ini bootloop karena habis bekas oprek. Dijadikan, kalau nggak salah dijadikan ambient ya. Dan kebetulan ini adalah STB V5 yang belum support ambient. Kebetulan seperti itu, jadi benar-benar bootloop. Dan saat ini kondisinya sebenarnya bagus banget sih, masih bagus, dan sudah dibikinkan jumpernya. Ini jumpernya udah dibikin di R43A12, jumpernya sudah dibikin. Nah, bagus banget, emang niat ya, emang niat. Dan sudah dibikinkan juga untuk pin headernya. Cuman buat catatan saja, pin header yang dipakai itu cuma 3 ya, cuma 3. Yang pertama itu adalah ya, ini gambarnya seperti ini. Saya akan berikan tutorial secara detail ya. Ini yang paling kiri ini adalah untuk ground. Jadi yang paling kiri ini untuk ground. Yang ini ground, yang ini untuk TX, yang ini untuk RX. Jadi kalau di TTL itu kan ada ini nih, ada tulisannya, ada ground, RX sama TX, RX, TX. Kebetulan saya pakai USB TTL yang demikian. Kalau misalnya sama ya bagus ya. Kalau misalnya berbeda, sebenarnya sama aja sih dengan kabel Arduino-nya. Kabel Arduino-nya yang harus bagus, yang ini kabel ininya nih harus nempel dengan kuat. Ini ada TX, RX, ground. Kalau di tulisan di USB TTL-nya kelihatan ya, TX, RX, ground. Nah ini ground, saya enaknya dari kiri paling kiri di sini, ground, TX, udah gitu RX. Jadi ini RX ini nggak kepake, tidak terpakai untuk flashing. Paling kanan tidak terpakai untuk flashing. Jadi sekali lagi, ground, TX, RX. Jadi RX kan ada di paling kanan, maksudnya yang ini ya, dari ketiga ini. RX nya ada di sini. Ini TX, ini ground. RX, TX, ground. Berbeda dengan ini tuh TX, RX, ground. Ini RX nya ada di tengah. Jadi tukeran posisi antara RX sama TX nya, tukeran posisi. Jadi kalau dipasang akan seperti ini. Mana ini? Nah, dipasang, ini ground, ini TX nya, ini RX nya. Abu-abu, hitam, tadi hitam ini ya, hitam TX. Orange-nya itu RX. Kita lihat abu-abu itu ya ground, betul. Orange-nya RX, udah gitu kabel hitamnya TX. Jadi kabel hitam TX itu ada di tengah antara 3 ini kalau berjajar ya. Ground, TX, RX. Ground, TX, RX gitu ya. Ingat-ingat ya, atau dicatat aja lah. Sudah lihat video ini pasti berhasil. Waduh. Kondisinya bootloop ya, jadi memang ini kondisinya bootloop. Terus pasang boot cut maker di micro SD SanDisk ya, kebetulan mereknya SanDisk. Apa aja sih, Samsung mau merek apapun itu oke. Yang penting itu adalah kalau bisa itu kelas 10. Di sini ada tulisannya kelas 10. Jelas ya, ada tulisan 10 di bawah, tulisan 16 GB. Paling kecil ya yang 2 GB 4 GB aja lah, beli yang murah aja ya. Ini kebetulan saya punyanya yang 16 GB. Dipasang, sudah dibikin boot cut makernya untuk Android 9. Jadi boot cut maker yang 1,5 mega, 1,5 mega. Nah ini USB TTL-nya langsung dipasang aja. Jadi micro SD-nya harus dipasang dulu, terus USB TTL-nya dipasang.
sampai bunyi tung tung tung. Udah gitu beralih ke namanya adalah ini ya, putih. Nah, di sini putihnya dibuka, konfigurasi putih. Kita lihat di device manager dulu, pastikan driver USB TTL sudah terpasang ya. Drivernya driver PL 2300 atau 2303, nanti bisa dicari di website ya. Terus ini sudah terpasang Profilic USB to serial COM port COM3, karena drivernya sudah diinstalkan sih. Driver sudah diinstalkan, sudah terpasang. Terus sudah gitu di putih sendiri, ini saya udah bikin konfigurasinya juga, tapi kita mau cara manual saja, kita coba ya. Yang pertama itu pastikan di sini drivernya kepasang, makanya udah tertulis Profilic USB to serial COM port COM3. Terus masuk ke properties. Perhatikan, masuk ke properties, port settingnya diambil yang 115.200 untuk bits per secondnya. Ini biarkan, data ini biarkan. Settingan defaultnya itu 9600, cuman kita pilih yang 115.200. Data bitsnya 8. Ini apa nih, parity-nya none, itu stop bitsnya udah, biarkan saja. Terus di OK. Setelah di OK, di konfigurasi putihnya itu ambil yang serial, bukan SSH, karena kita sedang nggak pakai SSH ya. Terus komportnya tadi ada COM3 kan, terus diingat-ingat kecepatannya 115.200. Nah, kalau sudah sesuai tinggal diklik saja, klik, nanti dia akan masuk. Nah, inilah saatnya untuk shotpin. Tapi sebelum itu pastikan kita meload dulu. Dibuka USB burning tool, dibuka, di load dulu untuk firmware-nya. Firmware saya pakai firmware Aero Android 9. Saya putar dulu sebentar layarnya. Aero Android 9. Jadi memang kebetulan firmware ini bagus banget buat ini ya, buat apa? Buat flashing yang boot loop. Jadi bawaannya tuh kayak firmware ori, tapi tampilannya sudah bagus seperti Android ya, Android oprekan semua ya. Tapi bagus tampilannya kayak ATV 9 ya, ATV Android 9, gue pakai Google Home dan segala macamnya. Udah ada sebenarnya di video saya sebelum ini, jauh sebelum ini, yang tulisannya itu firmware terbaik ya. Itu Aero, bikinan Aero. Bagus banget. Setelah terload, hati-hati, pastikan untuk erase bootloadernya jangan dicentang alias di unchecklist. Nah, untuk flashingnya, bukan flashingnya, jadi untuk shotpinnya sendiri saya akan memakai di sini. Untuk shotpinnya itu memakai kabel serabut. Jadi kabel serabut di apa nih, puter-puter ya pokoknya. Kenapa memakai kabel serabut? Karena tidak mengikis lapisan PCB yang ada. Tidak mengikis lapisan PCB, mengikis sedikit gitu. Terus udah gitu ada efek pegasnya gitu sedikit. Kayak ada efek pegasnya. Kalau kita pakai obeng itu hancur, nanti PCB di sini hancur, sedangkan yang diperlukan itu adalah hanya nempel-nempel sedikit, bikin konfigurasi GLX 212 atau GLA 212 itu keluar ya. Yang penting itu. Jadi pakai kabel serabut ini udah the best lah, terbaik. Soalnya kalau pakai obeng ngerusak, mengikis, bikin pipih. Di sininya di PCB-nya jadi pipih, jadi hilang. Kadang-kadang juga nggak bisa di shotpin jadinya. Jadi saya memakai
kabel serabut. Nah, tadi dibuka lagi yang putih. Kita pengen langsung short pin, cuman short pinnya itu terletak pada, oh ini udah nempel di ini ya. Terletak pada, udah nempel di komputer, jadi rada susah untuk ditarik. Terletak pada di sini. Saya akan memakai short pin yang tulisannya adalah C77A12. Saya tidak akan memakai yang R43A12, tapi C77A12. Pakai yang ini nih. Oh, mungkin nggak kelihatan ya. Dia ingat aja yang ini nih, 3R3. 3R3. Ini 3R3. Di sebelahnya, di depannya persis itu ada yang kecil, itu namanya C77A12. Ini lebih tipis dibanding R43A12, lebih tipis, jadi lebih kecil banget. Itu kalau diobeng, tebakan saya 3 kali tekan langsung pipih hancur. Jadi memang harus pakai kabel serabut ya. Kabel serabutnya jangan yang terlalu kecil banget, jangan juga terlalu besar kayak kabel listrik, jangan sih. Nah, kita langsung aja pasang dulu kabel powernya, tapi jangan dicolokin. Jangan dicolokin adaptornya, pasang aja. Nah, gitu ya. Nanti keluar sedikit tampilannya. Terus ininya ditempel sedikit, gitu ya. Aduh, nggak kelihatan kira-kira begitu ya. Tempel, udah gitu pasang kabel powernya, adaptornya pasang, lepas dikit, 1, 2, 3, tempel lagi gitu ya. 1 aja lah, hitungan 1 ya. Kita lihat dulu, timingnya harus pas banget. Nah, ya, dipasang adaptornya, lepas dikit, 1, 2, pasang lagi. Nah, langsung keluar ya. Langsung keluar. GL2AU212V1 apa tuh? Tanda crash. Nah, setelah itu langsung aja diketik update. Nggak usah lama-lama, langsung ketik update. Oh, salah, ininya harus dimasukkan dulu, saudara-saudara. Aduh, salah. Hup. Nah, oh, ketinggalan. Ininya harus dimasukkan dulu, kabel male to male-nya harus dicolokkan dulu, baru short pin. Short pin dulu, baru kabel male to male dimasukkan. Aduh, maaf, saya lupa nih. Short pin dulu, terus kabel male to male dipasang, udah gitu ketik update. Setelah ketik update, akan muncul tulisan set ADDR2 get DTCFG, get DTCFG sampai 3 kali, terus set CFG. Nah, itu namanya sudah berhasil connect ke UBT. Kalau udah berhasil, nanti akan tertulis connect sukses. Sudah kayak gini, tinggal di flash saja. Nanti kalau stuck di 7%, nanti ada tutorial saya selanjutnya ya. Ini kebetulan tembus 7%. Untuk 7% nya tembus, 13%, tinggal ditunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Mungkin nanti akan saya percepat videonya ya. Tapi kayaknya cepet banget nih, udah berapa nih? Udah 18%, cepet banget. Jadi yang pasti kalau misalnya si STB-nya itu boot loop dan si IMMC-nya masih sehat ya, bisa di flashing. Kira-kira begitu. Kalau kurang sehat mungkin juga masih bisa di flashing. Tapi kalau benar-benar tidak sehat ya alamu alamnya. Ini harus diganti. Otaknya harus diganti. Ups, ini sorry. Aduh.
hampir aja. Kabel ini kayaknya harus disingkirkan ya untuk mencegah terjadi konslet setelah flashing. Nanti harus dicabut. Nanti di kolom deskripsi saya akan sertakan untuk grup tele yang kalian bisa join. Grup telenya akan saya sertakan, kalian bisa join diskusi di situ seputar STB. Aduh, ini panas ternyata, panas banget ini ternyata. R43A12 ini panas banget. Grup telenya nanti kalian bisa join di situ, bisa diskusi macam-macam seputar STB, Android Box, V5, V1, V2, HGP, HGFG, terus apa lagi banyak lah. Akari A512 ya. Dan banyak sekali bisa dibahas di situ, termasuk aplikasi yang support dan beberapa tweaks mungkin. Dan banyak para master di situ yang bisa menjawab. Kalau saya mah hanya bisa nge-flash saja katanya. Ya, jadi bisa diskusi macam-macam, seru lah. Oh, udah mau selesai, cuman 2 menit. Oh, 3 menit doang ternyata. 3 menit, 4 menit ya. 3 menit. Kalau misalnya sudah hijau, nanti sudah selesai terflash, itu dipastikan pasti tampil jalannya, jalan dengan baik. Ya, sebentar lagi 4 menit. Sebentar lagi selesai. Untuk flashing UBT sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan itu banyak juga. Jadi kayak kualitas kabel ya, ini kabelnya ini saya beli kalau nggak salah sekitar 25.000. Kalau misalnya terlalu murah ya nggak bisa juga sih, terlalu murah, tapi dicoba aja sih. Terus juga sambungan untuk ke STB itu masuknya ke USB 2, USB 3 bisa, USB 3 bisa. Jadi banyak trial error lah ya, banyak trial error. Cuman belakangan saya pakai kabel pengganti harddisk eksternal, itu juga support. Jadi kabel male to male, kabel USB to USB ini kalau bisa jangan beli yang 10 ribuan, tapi yang rada-rada bagusan dikit lah ya, 25.000 atau 30.000, merek ya kakak yang warna biru, ada yang warna hitam dan segala macamnya. Ternyata udah 5 menit, tidak 3 menit ternyata. Nah, burning successfully. Nah, kalau udah seperti ini tinggal di stop aja. Nanti kalian coba sendiri cara untuk maksudnya tampilannya, setelah di flashing kalian nanti akan lihat untuk tampilannya seperti apa. Saya tidak akan tunjukkan di sini, tapi yang pasti kalau sudah berhasil terflash akan tampil normal, secara normal seperti biasa. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal di flashkan atau diisi aplikasi-aplikasi yang ingin kita pasang dan ingin kita tonton, ataupun aplikasi yang ingin kita gunakan di STB ini. Ya, demikian tutorial saya tentang cara memperbaiki STB yang bootloop. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat
subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.